Halo gengs, gimana kabar kalian? Selamat datang di channel Caca Marica. Hari ini kita mau ngasus alias kita bahas kasus nih. Nah, bahas kasus apa ya? Kasus ini cukup terkenal dan menghebohkan sih pada masanya. Peristiwa ini terkenal dengan nama Hello Kitty Murder. Namanya sih agak lucu gitu ya, ada Hello Kitty-nya, tapi juga agak spooky serem gitu ada murdernya. Penasaran kan ceritanya kayak apa? Yuk kita langsung tanya ke Caca Marica. Halo, Caca Marica. Halo, halo Evan. Oke, gimana kabar nih? Baik-baik? Iya, baik-baik. Asik, nice. Katanya hari ini kamu mau ada sharing ya? Sharing apa itu? Hello Kitty Murder ya? Hello Kitty Murder, ya. Aku punya ceritaan nih tentang Hello Kitty Murder. Oke, gimana? Boleh sharingin ke kita? Yang sambil aku search coba di Google ya. Boleh di search sih. Yang kita tahu Hello Kitty itu kan lucu ya, tapi ini tuh jadi kayak spooky. Tapi ini ceritanya beda sama yang kalau misal di Jepang itu kan kalau asal-muasalnya Hello Kitty itu kan katanya boneka pembunuh. Oh enggak, ini sama sekali bukan di Jepang, tapi ini terjadinya di Hong Kong tahun 1999. Jadi emang udah lama. Oke, di Asia tapi, ini ya. Tapi tempatnya itu sekarang itu masih ada. Terus 99. Kejadiannya tahun 99. Kenapa aku masih mau bahas? Karena tempatnya itu sampai sekarang masih ada dan jadi hotel. Nah, waduh, jackpot nih. Makanya jadi aku tertarik buat bahas. Jadi ceritanya itu aku ceritain ya. Itu kejadiannya tahun 1999 itu di Hong Kong. Kalau kalian tahu lokasinya itu sekarang ya, yang lokasi sekarangnya itu menjadi Tsim Sha Tsui. Nah, itu salah satu distrik terkenal di Hong Kong. Tsim Sha Tsui. Oke, iya. Ya, itu lumayan cukup banyak wisatawan ya di situ juga ya. Evan tahu kan ke Tsim Sha Tsui, maksudnya tahu kan di daerah sana. Jadi ceritanya itu gini, tahun 99 itu bermula dari seorang anak kecil, ya nggak kecil sih, remaja ya, 14 tahun, bernama Afong. Dia ini ngelapor ke polisi kalau dia itu diteror sama hantu. Ya, dia diteror sama hantu, cewek, katanya itu diikat di kursi, pakai kabel segala macem, kayak gitu-gitu. Nah, jelas polisi kan nggak percaya ya, kan polisi nggak ngurusin hantu-hantu gitu kan yang gaib-gaib. Sampai akhirnya si Afong tuh bilang, masalahnya hantunya ini itu hantu mayat wanita yang aku ikut bertanggung jawab. Aku nyiksa dia, kayak gitu. Sampai mati, istilahnya gitulah. Nah, dari situ barulah polisi itu kayak mau menyelidiki. Kenapa? Adanya penyiksaan itu sampai akhirnya adanya pembunuhan gitulah. Jadi awal mulanya dari si Afong ini yang lapor gitu ke polisi kalau misal dia itu dihantuin. Oke. Terus investigasinya gimana? Nah, terus investigasi polisinya langsung ke TKP yang mana sekarang itu dulunya itu apartemen, sekarang juga tetap jadi hotel gitu. Dulunya itu apartemen di Jalan Greenfield nomor 31 di Hong Kong. Coba kalau mau search Google sih, kayaknya sih muncul. Dan itu tampilan hotelnya yang sekarang pun ada sih. Greenfield nomor 31 di Hong Kong. Oke, perlu dicatat itu ya. Ya boleh. Greenfield nomor 31. Kalau mau nanti ada di sini dikasih description-nya. Greenfield alamatnya. Ini bukan mau menjatuhkan hotel atau apa ya, cuma ini memang lokasinya itu memang di situ. Oke, ya kita cuma sharing aja ya supaya teman-teman juga tahu. Oke. Terus. Jadi jadinya itu di apartemen, pembunuhannya, TKP-nya, crime scene-nya ya, itu di apartemen di Jalan Greenfield nomor 31 itu. Nah, yang meninggal ini seorang wanita umur 25 tahun bernama Van Manje. Jadi dia ini disiksa selama 1 bulan di apartemen itu
hingga meninggal. Oke, Fan Manje sama Afong ini berteman ya? Enggak. Jadi dia ini nggak saling kenal. Jadi ceritanya itu mereka ini nggak saling kenal sih. Fan Manje ini tuh pekerjaannya hostess. Jadi kayak wanita penghibur di klub malam. Dan dia juga pecandu narkoba. Nah, satu kesempatan lah dia itu kenal sama seorang pria bernama Chan Man-lok, umur 34 tahun. Dan mereka itu cocok dalam artian karena dunianya gitu ya. Chan Man-lok ini seorang germo dan seorang pengedar narkoba. Ketemulah dengan Fan Manje yang pekerjaannya juga satu dunia yang sama dengan Chan Man-lok. Awal mula tragedinya itu dari sini, dia kenal sama Chan Man-lok ini. Nah, Chan Man-lok ini itu, dia kan seorang bandar narkoba dan dia germo. Satu ketika si Fan Manje ini kan dia pecandu kan, dia pasti kan selalu mengkonsumsi narkoba gitu loh. Kecanduan banget. Dan dia itu sampai mencuri uangnya si Chan Man-lok ini gitu. Jadi dia itu mencuri uangnya Chan Man-lok, dompetnya. Jadi dia itu mencuri dompetnya dan di dompetnya itu ada 4.000 dolar Hong Kong. Itu. Terus akhirnya ketahuan lah. Chan Man-lok ini tahu kalau misal uangnya ini dompetnya ini dicuri sama Fan Manje. Akhirnya dia itu minta Fan Manje untuk ngembaliin uang beserta bunga sebesar 10.000. Jadi total 14.000 dari 4.000 uang yang dia curi beserta bunga jadi 10.000. Oke, dikembaliin kan beserta bunganya, udah lunas. Tapi si Chan Man-lok ini kayak tetap nggak terima gitu loh. Dia kayak akhirnya dia memeras si Fan Manje, dia minta tambahan bunga sebesar 16.000. Nah, yang ini yang nggak bisa dia penuhin, yang nggak bisa Fan Manje penuhin karena kan dia sudah bayar uang beserta bunganya, terus kayak ditagih lagi bunga 16.000 yang 4 kali lipat dari yang dia curi gitu. Padahal bunga sebelumnya itu 10.000 itu sudah hampir 2,5 kali ya, iya kan? Dan itu sudah lunas, dan itu sudah lunas sih, dan itu sudah dilunasin sama Fan Manje. Tapi Chan Man-lok ini kayak nggak terima, dan akhirnya Chan Man-lok ini kepikiran untuk nyulik si Fan Manje. Ya pikirnya sih kayak dia cuma nyulik doang gitu loh. Nah dia nyulik itu akhirnya disekap di apartemen yang di Grandville tadi itu. Dia nyuruh 2 anak buahnya untuk nyulik si Fan Manje dan disekap di apartemen ini. Nah, kenapa namanya Hello Kitty Murder? Aku jelasin ya. Di apartemen ini semuanya pernak-perniknya itu semuanya Hello Kitty kayak gitu. Oke, ini dan apartemennya miliknya. Kenapa? Ini apartemennya miliknya? Oh iya, apartemennya Chan Man-lok. Oh iya, ingat nggak yang di awal tadi ada seorang anak remaja yang lapor ke polisi namanya Afong yang kamu tanya tuh. Apakah ini berteman? Nah, Afong itu adalah simpenannya Chan Man-lok. Jadi kayak gundik gitu ya. Sebetulnya apa sih? Kayak simpenan gitu loh, kayak wanita simpenan ya. Tapi usianya memang beda. Jadi kenapa? Make sense. Mungkin ya, mungkin. Nah, spekulasi yang aku maksud, spekulasiku tuh kenapa apartemen ini serba Hello Kitty? Mungkin kayak memang disediakan untuk si Afong ini, mungkin ya, gitu. Jadi si Chan Man-lok itu akhirnya menyekap Fan Manje di apartemen yang itu beserta 2 temannya yang 2 temannya ini anak buahnya yang disuruh nyulik di sana. Dan si Chan Man-lok tuh nggak tinggal di apartemen itu sama Afong, yang tinggal di apartemen itu 2 anak buahnya sama Fan Manje. Dan di sana Fan Manje itu akhirnya disiksa. Tuh, yang awalnya itu cuma diculik, akhirnya jadi berakhir penyiksaan seperti itu. Disiksanya itu benar-benar parah sih, ekstrim gitu ya menurut aku, kayak kulitnya kayak dibakar kayak gitu, terus dia ditendang, dipukulin, dan selama dia mendapat perlakuan penyiksaan itu si Fan Manje ini kayak harus ketawa gitu loh, kayak harus nggak boleh kayak mengadu kesakitan gitu, kayak dia harus kayak smile gitu loh, ketawa. Kenapa kalau waktu polisi tanya ke Afong kenapa kok harus ketawa gitu, ya nggak tahu, mereka kayak pengen have fun aja. Terus kadang
maaf ya, Van Manye ini juga dalam keadaan terikat itu kayak dikencingin gitu sama si dua temannya Chan Man-lok ini, terus disuruh makan kotorannya sendiri kayak gitu. Jadi benar-benar disiksa. Kayak punya gen serial killer gitu nggak sih? Iya, kayak psikopat ya. Iya kayak sih. psikopat. Okay. Nah, terus si Chan Man-lok sama Afung ini tiap hari main ke apartemen itu. Jadi makanya kenapa si Afung ini mengaku ke polisi kalau dia itu ikut berpartisipasi. Jadi waktu dia kayak main ke apartemen, dia itu ikut mukulin. Ya mungkin mukulinnya nggak mukulinnya anak remaja lah, anak kecil 14 tahun. Mukulin kayak gimana sih? Mungkin kayak noyor kepala atau kayak mukul ninju doang gitu loh, nggak sampai yang mungkin sadisme yang dilakukan sama si Chan Man-lok dan dua temannya. Akhirnya meninggal lah si Van Manye ini gitu. Meninggal pun itu dalam keadaan yang mereka tuh nggak tahu. Yang nemuin kalau si Van Manye meninggal ini si Afung. Jadi waktu Afung main ke apartemen itu, dia ngelihat Van Manye ini udah tergeletak di kamar mandi gitu. Akhirnya dia bilang ke temennya yang dua, temennya Chan Man-lok itu, dia bilang kalau si Van Manye ini udah meninggal. Dan posisi mereka coba ngapain? Mereka sedang main game. Jadi mereka itu lagi main game. Mereka berdua lagi main game dan Van Manye itu sudah meninggal gitu di kamar mandi dan mereka nggak tahu. Dan mereka masih nyelesain gamenya itu. Setelah itu baru mereka memutilasi mayat Van Manye. Ini game ini permainan maksudnya berhubungan dengan mayat itu. Oh enggak, game video game. Mereka main video game gitu di kamar gitu. Oh, oke. Jadi kayak seolah-olah tidak pernah terjadi, seolah-olah kayak baik-baik saja gitu. Iya, kayak baik-baik aja gitu. Terus akhirnya setelah mereka nyelesain video game, baru mereka kayak menyelesaikan, membereskan mayat Van Manye ini dengan cara dimutilasi. Kayak dipotong-potong tiap bagian. Setelah dipotong-potong, tiap bagian tubuh dimasak gitu supaya bau dari mayatnya itu nggak keluar, bau busuk dari mayat tuh nggak keluar. Makanya mereka itu memotong-motong tiap bagian, terus dimasak di panci yang mereka pakai buat masak makanannya mereka sendiri ya. Maksudnya bukan dagingnya Van Manye mereka makan, enggak, tapi mereka masak daging anggota tubuhnya Van Manye itu di panci yang peralatan makannya mereka. Sama mereka setelah dimasak dibuang ke sampah-sampah rumah tangga gitu. Mereka buang. Tiap harinya mereka buang. Nah, ada satu yang mereka simpan itu organ dalam. Ada beberapa organ dalam yang mereka simpan. Sama kayak ginjal, hati gitu ya. Hati, terus sama ada satu giginya Van Manye yang mereka juga satu buah itu mereka simpan. Buat dan koleksi yang gitu. mereka simpan itu kerangka kepalanya. Nah, yang ini yang ada hubungannya sama Hello Kitty, boneka Hello Kitty. Jadi kepalanya Van Manye mereka potong dan mereka masak sampai tinggal tengkoraknya. Nah, tengkoraknya ini yang mereka simpan di dalam boneka Hello Kitty yang berbentuk mermaid. Jadi di apartemen itu tuh ada boneka Hello Kitty yang berbentuk mermaid. Jadi bonekanya dibelah, lalu dimasukin di dalamnya situ. Iya, nah ini makanya kenapa disebut Hello Kitty Murder, karena penyimpanan kerangka tengkoraknya si Van Manye ini di boneka Hello Kitty ini. Gitu. Terus akhirnya, investigasi polisi ke sana, ketemulah itu ada boneka Hello Kitty Mermaid, dan benar di dalamnya itu ada tengkoraknya si kepalanya Van Manye. Akhirnya mereka ditangkap gitu. Jadi dua anak buahnya ditangkap beserta Chan Man-lok juga ditangkap kayak gitu. Akhirnya investigasi berjalan. Si Afung ini nggak kena hukuman, maksudnya dia karena mungkin di bawah umur sama dia itu bersaksi, dia menjadi saksi untuk polisi ya, untuk melawan si Chan Man-lok dan teman-temannya ini. Dapat perlindungan ya gitu ya harusnya ya. Ya kan? Iya, karena dia juga 14 tahun kan, masih di bawah umur dan dia juga kayak istilahnya kayak ngebantu polisi untuk mengungkap kejadian ini, mengungkap
di pembunuhan ini gitu loh. Tapi sayangnya sih si Chan Man-lok sama 2 temannya ini tuh nggak dapet tuntutan ini sih pembunuhan gitu. Karena bukti-bukti kan udah hilang. Tubuhnya Van Man-ye juga udah dimutilasi, terus dimasak, terus dibuang, nggak tahu kemana. Karena dibuangnya juga beserta ini aja sih, beserta sampah rumah tangga gitu. Jadi tahu kan kalau sampah rumah tangga pasti kan tiap hari iya ini sih, ya. udah diambil lah ya, Udah bagian ambil. Jadi mungkin kurangnya bukti. Jadi kayak polisi itu nggak bisa memberikan tuntutan kayak pembunuhan gitu. Jadi yang diberikan ke sama Chan Man-lok dan teman-temannya ini tuntutan penyiksaan yang berakhir dengan hilangnya nyawa seseorang kayak gitu. Tapi di penjara kan ya? Di penjara seumur hidup sampai saat ini. Ada lagi tambahan. Jadi pembelaan dari pihak Chan Man-lok itu mengatakan kalau mereka itu cuma nyiksa. Jadi hilangnya nyawa Van Man-ye itu mungkin karena dia overdosis. Jadi si Van Man-ye ini dia ketergantungan obat metamfetamin. Nah, itu yang dia suntikan sendiri ke badannya gitu. Jadi pembelaan dari 3 tersangka ini tuh kayak gitu. Jadi mereka tuh cuma nyiksa, tapi mereka tuh nggak sampai ngebunuh gitu loh. Karena mungkin meninggalnya si Van Man-ye ini karena ketergantungan obat itu yang disuntikan sendiri sama Van Man-ye ke tubuhnya itu metamfetamin. Gitu. Oh, jadi kayak polisi nganggap Van Man-ye itu pakai narkoba sendiri gitu ya. Jadi dia meninggalnya karena kesalahan sendiri, bukan karena waktu itu penyiksaan gitu kan. Itu yang pembelaan yang dari 3 tersangka ini ya, maksudnya Chan Man-lok dan 2 temannya itu mengatakan kayak gitu. Nah, polisi nggak bisa mengusut benar apa enggaknya karena ya itulah tadi karena barang bukti kayak tubuh Van Man-ye kan udah dimutilasi dan udah udah nggak ada barang bukti gitu loh. Jadi ya tuntutan yang diberatkan ke mereka yaitu penyiksaan itu. Tapi mereka tetap dapat hukuman seumur hidup kayak gitu. Dan apartemen mereka dulu pakai buat nyiksa itu namanya kan di Jalan Greenfield nomor 31. Itu tuh apartemen. Nah, sejak kejadian itu apartemennya itu jadi kosong dan nggak banyak penghuni yang kayak meninggalkan unit mereka gitu loh. Karena mungkin takut ya bekasnya pembunuhan segala macam. Jadi akhirnya banyak penghuni yang akhirnya meninggalkan unit mereka. Jadilah tempat itu tuh kosong, gedung apartemen itu kosong kayak gitu. Kosong berapa lama sampai akhirnya tahun 2012 ada investor yang ngebeli gedung itu, tapi nggak diapa-apain, cuma dirobohin aja. Bentar. Ada investor. Investor itu tahu sejarahnya nggak sih kok mau investasi ya? Kalau aku sih tahu ada gitu sih jadi investor ya baik-baik aja ya. Oke, ya terus itu mungkin dirobohin? Nggak tahu sih. Mungkin investornya tahu kali ya, cuma mau ngubah image gitu mungkin ya. Dirobohin ya udah dirobohin aja. Akhirnya jadi tanah. Terus tahun 2016 kemarin dibangun jadi hotel dan klub malam. Jadi kalau kalian misal mau search aja Greenfield nomor 31 Hong Kong, Sim Sam Sui, nanti keluar gambarnya. Itu hotel yang sekarang. Tapi nggak ada nama hotelnya? Iya, nggak ada nama hotelnya. Aku juga udah search nama hotelnya, tapi nggak ada nama hotelnya. Aku juga kepo nama hotelnya apa, kayak gitu. Wah, ini. Jadi nanti ada gambarnya, gitu, di daerah Sim Sam Sui. Jadi kalau bagi teman-teman yang mau cari hotel, kan sekarang banyak itu ya hotel-hotel murah, terus kayak budget hotel ya. Nah itu hati-hati nih, gengs. Kalau cari hotel, lihat-lihat dulu reviewnya. Sekarang kan banyak ya. Ada yang kayak TripAdvisor ada kayak di Traveloka ada reviewnya, tolong dibaca. Jangan sampai dapat jackpot kena hotel di jalan apa? Greenfield nomor 31 itu ya. 31, ya. Di daerah Sim Sam Sui. Ya makanya kan sekarang banyak ya Van, kayak hotel-hotel murah yang
kayak aku nggak sebutin sih, kayak travel murah ya kan, yang online travel itu kan banyak kan. Nah itu kayak hati-hati aja sih kalau mau cari hotel, benar-benar kita lihat reviewnya. Nah, kenapa kasus ini tuh bagi aku menarik, karena aku pernah ke Hong Kong dan aku tahu daerah Tsim Sha Tsui yang terkenal itu kan. Dan nginep di situ ya? Untungnya nggak nginep di sana. Nggak dapet checkpoint. Untungnya nggak nginep di sana. Jadi menurut aku sih menariknya karena tempat itu tuh sekarang masih ada kayak gitu. Jadi benar-benar makanya kenapa aku kayak jadi tertarik untuk bahas karena ya ini. Oke lah, ya semoga sharingnya juga berguna ya bagi teman-teman supaya kalau cari-cari hotel dilihat dulu, jangan kelihatannya bagus, ternyata ada sejarah yang mengerikan gitu. Ada benar-benar ada kucing, ada sejarah kucing di belakangnya, kenapa kejadiannya. Oke deh, ya udah. Makasih Caca Marica buat sharing videonya kali ini. Ditunggu lagi deh di video berikutnya sharing-sharingnya. Oke, bye. Oke guys, sekian gitu dulu aja video kita kali ini. Kita ketemu di sharing video berikutnya bareng Caca Marica. Oke, bye-bye.